Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjidi. Bab ini menerangkan tentang tata krama masuk masjid. Faida aratta ad-dukhula ilal masjidi. Jika engkau menginginkan untuk masuk masjid, faqaddim maka dahulukan rijlaka al-yumna, kakimu yang kanan. Wakul dan berdoalah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau memberikan sholawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wa salim dan semoga engkau memberikan keselamatan kepada beliau. Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ighfir li dzunubi, ampunilah dosa-dosaku, wafta dan bukakanlah li untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu, wa mahma ra'aita fil masjidi, ya, jika kapan-kapan engkau melihat di masjid man yabi'u au yabta'u, ya, jika kamu melihat ada orang yang berjualan di masjid, ya, berjualan di masjid, fakul maka ucapkanlah la arbahallahu tijarotaka, semoga Allah tidak memberikan untung, ya, atas daganganmu. Wa idza ra'aita fihi, dan jika engkau melihat di masjid man yang sudu dolata, ya, man yang sudu dolata, jika engkau melihat, ya, di masjid orang yang mencari barangnya yang hilang, ya, ada orang mencari barangnya hilang, entah itu sandal atau apa, ya, pokoknya barangnya yang hilang, fakul la raddallahu alaika, maka ucapkanlah semoga Allah tidak mempertemukan, ya, kepadamu dalataka, ya, semoga barangmu tidak ditemukan. Nah, kadzalika amara Rasulullah SAW, ya, seperti itu karena memang ada perintah dari Rasulullah SAW. Karena apa? Masjid itu bukan tempatnya untuk mencari barang yang hilang, ataupun juga bukan tempat untuk berjualan. Karena masjid itu tempatnya untuk beribadah. Walaupun beribadahnya cuma tidur, ya, misalkan itikaf di masjid kemudian tidur, itu namanya juga ibadah. Yang penting jangan jual beli atau mencari barang yang hilang. Kemudian faida dakhalta al masjidah, jika engkau masuk ke masjid, fala tajlis, maka jangan duduk, hatta tusolliya rakaat tahiyati, ya, sehingga engkau melakukan sholat 2 rakaat tahiyat al masjid, ya. Sebelum duduk usahakan sholat tahiyat al masjid dulu. Fa ilam takun ala toharotin, ya, jika engkau tidak dalam keadaan suci atau tidak punya wudhu, ya, aulam turid fi'lah, atau kamu tidak menginginkan melakukannya, ya, tidak ingin, lagi males mungkin, ya, tidak ingin sholat, ya, al baqiyatu sholihatu kafatka, ya, maka mengucapkan kalimat thayyibat, ya, al baqiyatus sholihat, ucapannya baik, yaitu kalau di sini, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah cukup salasan 3 kali, ya, dibaca 3 kali sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Wakila arba'an, ya,
Ada yang mengatakan 4 kali. Wakilah salasan, ada yang mengatakan juga 3 kali. Lil muhdisi, bagi orang yang hadas. Wa wahidatun lil mutawadi. Wa wahidatan lil mutawadi, dan 1 kali bagi orang yang punya wudu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya lihat di kitab Fathul Mu'in ya, yang entah di Fathul Mu'in atau di Anah ya, yang sarahnya itu 4 kali ya, yang pernah saya baca. Jadi dalam kitab ini boleh 3, boleh 4. Ada yang mengatakan 3 kali bagi orang yang hadas dan 1 kali bagi orang yang punya wudhu. Ini namanya perbedaan ulama ya, perbedaan pendapat bagi para ulama. Boleh dipilih salah satu. Fa'ilam takun sholaita fi baitik raka'atayil fajri ya. Maka jika engkau belum melakukan sholat 2 rakaat fajar ya, artinya itu qobliyah subuh, kamu belum melakukannya di rumahmu ya. Kan kesunatan melakukan sholat qobliyah itu kan di rumah, qobliyah ba'diyah. Pokoknya selain tahiyatul masjid itu kesunatan sholat sunnah itu dilakukan di rumah, bukan di masjid ya. Termasuk qobliyah subuh itu kesunatan dilakukan di rumah. Nah, jika kamu di rumah kok belum melakukannya, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyati, maka sudah cukup kamu melakukannya dari sholat tahiyatul masjid ya, dilakukan di masjid. Jadi masuk masjid langsung melakukan sholat qobliyah subuh, itu otomatis tahiyatul masjid ini masuk ke dalamnya. Jadi mendapatkan keutamaan sholat tahiyatul masjid sama, walaupun tidak diniatkan tahiyatul masjid ya, hanya niat qobliyah subuh, itu tetap sudah mencukupi ya. Kalau nggak percaya, ini di sini ada ya. Ini saya bacakan lagi. Di annaha anitahiyati di annaha tahsulu bi kulli naflin wa bi maktubatin wa illam tanwi ma'adalik ya. Walaupun kamu tidak meniatkan sholat tahiyatul masjid, tetap mendapatkan kesunatannya tahiyatul masjid, karena tujuan tahiyatul masjid ini adalah sebelum duduk ini sholat dulu ya, biar ada perbedaan lah antara duduk di masjid dengan duduk di warung kopi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta, maka jika engkau sudah selesai minar rakaataini, dari sholat 2 rakaat, fanwi, maka niatlah al-i'tikafa, niat i'tikaf. Setelah sholat selesai maka berniatlah i'tikaf. I'tikaf ini diam sebentar di masjid ya, diam sebentar, minimal ya di atas tumakninah ya, di atas tumakninah sedikit 2 detik lah, itu sudah cukup ya, dianggap i'tikaf. Wad'u bima da'a bi Rasulullah SAW, dan berdoalah seperti yang Kanjeng Nabi Muhammad atau Rasulullah berdoa ba'da raka'atayil fajri, setelah sholat 2 rakaat fajar. Nah, doanya bagaimana? Fakul Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, saya meminta kepadamu rahmatan, yaitu rahmat, min indika, dari sisimu, tahdi biya qalbi, yang bisa menunjukkan ya, mengarahkan hatiku ya, memberikan petunjuk jalan ya ke kebenaran, ke arah kebenaran. Wa tajma'u biya samali
wa tajma'u biasa mali, dan mengumpulkan urusan-urusanku yang kecer ya, yang berantakan ini dikumpulkan, wa talummu biya sa'asi ya, dan menata atau merapikan urusan-urusanku yang berantakan. Wa taruddu biya ulfati, dan kumpulkanlah ya biha sebab rahmat ya, sebab rahmatmu, ulfati kepada saudara-saudaraku ya, teman-temanku, teman-teman yang setia, sahabat ya. Wa tuslihu biha dini, dan baguskanlah agamaku. Wa tahfadzu biha ghaibi, dan jagalah barang-barangku yang hilang. Wa tarfa'u biha syahidi, dan angkatkanlah biha sebab rahmatmu syahidi orang yang menyaksikanku, yang menyaksikan amal-amal kesolehan. Wa tuzakki biha amali, dan bersihkanlah amalku ya, perbuatanku. Wa tubyidu, wa dibaca tubyidu boleh, dibaca tubayyidu, fa'ala yufa'ilu, abyada yubyidu juga boleh, tubyidu tubayyidu juga boleh. Wa tubyidu biha, dan putihkanlah wajhi, wajahku, dibaca tabyadu juga boleh. Dan putihkanlah wajahku. Wa tulhimuni biha rusdi, dan ilhamkanlah itu kebaikanku ya, rusdi, petunjukku, petunjuk ke kebaikan ya maksudnya. Jadi memberikan ilham supaya saya menuju ke kebaikan. Wa taqdi biha hajati, dan selesaikanlah hajatku, kebutuhanku. Wa tu'simuni biha min kulli su'in, dan jagalah diriku dari setiap kejelekan. Kemudian Allahumma inni as'aluka imanan kholisan ya, selanjutnya doanya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka meminta kepadamu imanan, iman kholisan yang murni, iman yang langgeng ya, yang tidak hilang-hilang, tidak iman. Yubasyiru qalbi, yang sampai mengena ke hati, wa yakinan, dan keyakinan, shodiqon, yang benar, hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya, sehingga saya mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengenaiku ya, ke sesuatu keburukan, kecuali jika engkau sudah menulisnya ya, sudah menakdirkannya. Waridoni biha kismati kosam tahu ya, bima kosam tahu, dan semoga saya bisa ridho terhadap keputusanmu ya, yang engkau berikan ini ridho, entah itu baik maupun buruk. Kosam tahuli, kepadaku. Allahumma inni as'aluka imanan shodikan, ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang benar, wa yakinan, dan keyakinan, laisa ba'dahu kufrun, yang setelah itu tidak kafir ya, yang iman yang sampai akhir hayat ya, sampai husnul khotimah. Wa as'aluka rahmatan analu biha syarafu karomatika, dan saya meminta kepadamu rahmat yang dengan rahmat itu saya
mendapatkan kemuliaan dari kemuliaanmu, ya, kemuliaan dari kemuliaanmu fit dunya wal akhirah, di dalam dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu al fauza, ya, keberuntungan indal liqai, ketika bertemu denganmu, ya, artinya mati, ya, meninggal, bertemu kepada Allah, diberikan keberuntungan. Wasabru indal qada, dan bersabar ketika mendapatkan qadar, apa jenis qadar itu ketetapan, ya, ketetapanmu. Jadi di takdir apapun itu mampu bersabar. Wa munazala syuhada'i, dan ditempatkan di tempatnya para syuhada, para orang syahid. Wa aisha su'ada, dan wa aisha su'ada, dan mendapatkan keberuntungan para orang yang beruntung, ya, ditempatkan pada orang-orang yang beruntung. Wa nasru alal a'da, dan mendapatkan wa nasru alal a'da, dan mendapatkan pertolongan, ya, ini robnya nasab, ya, wa nasru, karena dari ini as'aluka al fauza indal liqa, wa sabra indal qada, wa munazalas syuhada'i, wa aisha as-su'ada'i, wan nasra alal a'da'i, wa muwafaqatal anbiya, dan bersama para nabi di akhirat. Sekian sementara cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan insya Allah dilanjut lagi untuk doa yang selanjutnya karena durasinya terlalu panjang, ya. Semoga nanti kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sorogan kitab ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.